Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu yang pertama, pengertian manajemen kredit. Manajemen kredit adalah bagaimana cara mengelola pemberian kredit, mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Perbedaan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan lain dengan kredit yang diberikan oleh bank terletak pada bidang pengelolaan kreditnya. Manajemen kredit atau manajemen perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi, dan pengamatan kredit. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi sekaligus untuk menjaga keamanan untuk nasabah penyimpan. Sedangkan fungsi kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Tujuan penyaluran kredit: memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit, memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada, melaksanakan kegiatan operasional bank, memenuhi permintaan kredit dari masyarakat, memperlancar lalu lintas pembayaran, menambah modal kerja perusahaan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis kredit berdasarkan tujuan atau kegunaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kredit konsumtif. Yang kedua, kredit modal kerja. Yang ketiga, kredit investasi. Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya. Kredit modal kerja, kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit investasi, kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Berdasarkan jangka waktu: kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama 1 tahun saja. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara 1 sampai 3 tahun. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Berdasarkan sektor perekonomian: kredit pertanian, kredit perindustrian, kredit pertambangan, kredit ekspor-impor, kredit koperasi, kredit profesi. Kredit pertanian adalah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan. Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang. Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi. Kebijakan perkreditan bank. Program perkreditan harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian. Yuridis artinya program perkreditan harus sesuai dengan undang-undang. Ekonomis artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat kredit yang disalurkan. Kehati-hatian artinya besar plafon kredit atau legal lending limit harus ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C, 7P, dan 3R dari setiap calon peminjam. Kebijaksanaan atau polisi adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan, yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat manajemen action dilakukan. Dilihat dari penggunaan kredit, pemberian kredit bank berbentuk yang pertama, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi.
Yang pertama, kredit modal kerja merupakan kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Karakter kredit ini yaitu yang pertama, umumnya jangka pendek, kecuali KMKP yang membutuhkan waktu relatif panjang. Yang kedua, umumnya disediakan dalam bentuk rekening koran. Setelah itu yaitu kebutuhan modal dihitung atas dasar perputaran usaha. Agunan lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat. Setelah itu yaitu persyaratan kredit dan penetapan jatuh tempo dinegosiasikan sedemikian rupa dengan memperhatikan perkembangan usaha. Sebab modal usaha itu dipergunakan untuk usaha, jangan sampai dipergunakan untuk tujuan lain dengan penarikan total kredit yang akan mematikan usaha. Yang kedua yaitu kredit investasi. Kredit jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka pembiayaan pengadaan aktivitas tetap suatu perusahaan dengan ciri-ciri yaitu umumnya jangka waktu menengah atau panjang, kebutuhan kredit yang dihitung dari barang yang dibutuhkan, rehabilitasi dan modernisasi. Kebutuhan kredit diperhitungkan kemampuan debitur menyediakan biaya sendiri. Yang terakhir yaitu umumnya penetapan jangka waktu disesuaikan dengan jadwal ketika usaha mulai menghasilkan dengan diberi tenggang waktu untuk mulai mengangsur pokok atau bunga. Beberapa contoh kredit investasi antara lain yaitu kredit investasi kecil atau KIK diberikan kepada pengusaha kecil golongan ekonomi lemah. Yang kedua, kredit untuk pembiayaan pembelian alat-alat produksi atau barang modal. Yang ketiga, kredit pembiayaan untuk pembangunan di bidang perkebunan seperti perkebunan inti rakyat atau PIR, PIR transmigrasi dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kredit konsumsi. Kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif. Kredit ini mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama, nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli. Yang kedua, sumber pengembalian tidak dari barang yang dibeli tetapi dari penghasilan atau profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, penekanan penilaian kredit pada penilaian atas agunan yang diberikan. Kredit macet perbankan Indonesia. Bank dalam menjalankan fungsinya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Sebagian besar sumber dana bank berasal dari masyarakat. Bank berkewajiban mengembalikan dana masyarakat tersebut berikut bunganya pada waktu yang dikehendaki atau yang telah diperjanjikan oleh masyarakat yang menjadi nasabah penyimpan. Dengan demikian, dana masyarakat tersebut disalurkan kembali dalam bentuk kredit dengan pembebanan bunga yang lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada para penyimpan dana di bank. Jika ternyata kredit yang diberikan macet, artinya bank tidak lagi menerima kembali dananya dan kehilangan pendapatannya. Sedangkan kewajiban membayar bunga kepada nasabah, menyimpan dan biaya lainnya tetap harus dikeluarkan. Maka kondisi mengakibatkan kerugian bagi bank. Pemberian kredit oleh para perbankan terbanyak disalurkan untuk kegiatan-kegiatan dunia usaha. Dunia usaha dalam melakukan kegiatannya bisnisnya membutuhkan modal dana yang cukup dalam mengembangkan usahanya. Dalam memenuhi modal kerja untuk usaha umumnya, masyarakat dunia usaha dapat memenuhi kebutuhan modal dari pihak lembaga keuangan perbankan. Dan pihak perbankan sendiri memang berfungsi untuk menyalurkan dana masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, seperti membiayai kegiatan-kegiatan usaha. Selain itu, penyaluran dana perbankan juga ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat pada umumnya. Dari berbagai bentuk penyaluran dana pihak perbankan atau yang disebut fasilitas kredit, umumnya disalurkan untuk membantu modal usaha. Pada dasarnya dunia usaha perlu dengan ketidakpastian karena
Pihak pengusaha tidak dapat mengantisipasi dan merencanakan segala sesuatu dengan tepat sekali. Berbagai kemungkinan selalu menyertai dalam perjalanan kegiatan usaha. Oleh karena itu, sering dijumpai terjadinya kemacetan dalam pengembalian dana kredit yang telah disalurkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.